Piagam Madinah untuk menjaga hak-hak asasi manusia yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, selain di Mekah, ternyata Rasulullah juga menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Nah, salah satu strategi yang diterapkan Rasulullah adalah dengan membentuk Piagam Madinah. Tahukah kalian apa itu Piagam Madinah? Simak video berikut ya. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kota Madinah, atau yang dulunya dikenal dengan Yasrib, adalah sebuah kota yang terletak 300 mil di utara kota Mekah. Kota ini terkenal subur dan makmur karena pertaniannya. Oleh karena itu, penduduk di kota Madinah bersifat heterogen yang terbagi atas 3 kelompok besar. Pertama adalah suku Aus dan Khazraj, yang kedua adalah kaum Yahudi, dan yang ketiga adalah kaum musyrik. Suku Aus dan Khazraj adalah 2 kabilah besar yang mendiami Madinah. Namun, mereka selalu terlibat perang saudara. Salah satunya adalah perang Bu'ath. Mereka selalu berperang karena provokasi dari kaum Yahudi. Akan tetapi, pada periode akhir setelah perang Bu'ath, mereka mulai menyadari bahwasanya yang mereka butuhkan adalah perdamaian. Inilah alasan kenapa mereka mau menerima ajaran Islam di kota Yathrib. Yang kedua adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi terbagi atas 3 bani besar, yakni Bani Qainuqa dan Bani Nadir, yang dulunya adalah sekutu dengan suku Khazraj, dan Bani Quraidah, yang dulunya adalah sekutu dengan suku Aus. Kaum Yahudi memegang peranan penting sekali di Yathrib. Mereka menguasai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, pertanian, pertukangan, hingga ekspor-impor. Dan yang ketiga adalah kaum musyrik. Kaum musyrik ini adalah kaum minoritas yang ada di Yathrib, dan mereka tidak memiliki kekuasaan apapun di sana. Namun, mereka memiliki satu orang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay yang nantinya akan menentang ajaran Islam di Yathrib. Meski demikian, Rasulullah tetap memilih Yathrib sebagai destinasi hijrah. Karena Rasulullah mengharapkan akan mendapatkan kondisi sosial yang layak, aman, dan sejahtera, yang tentunya kondisi ini akan sulit didapatkan di Mekah. Umat muslim dari kota Mekah yang ikut Rasulullah hijrah ke Madinah akan disebut dengan kaum muhajirin, sedangkan penduduk Madinah yang menerima ajaran Islam disebut dengan kaum Ansor atau kaum penolong. Selanjutnya adalah strategi Rasulullah menyebarkan agama Islam di Madinah. Langkah pertama yang Rasulullah lakukan adalah mendirikan masjid. Masjid ini kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Rasulullah membangun Masjid Nabawi di tempat di mana untanya berhenti. Beliau pun andil dalam pembangunan masjid ini. Di masjid inilah pusat penyebaran agama Islam dimulai, mulai dari ibadah, muamalah, pengajaran agama, dan lain sebagainya. Lambat laun, sekitaran masjid ini menjadi ramai, dan Masjid Nabawi menjadi pusat kota dan pusat pemerintahan serta pemukiman penduduk. Pesatnya pembangunan di kota Madinah ini menimbulkan banyak migrasi dari tempat lain, dan secara tidak langsung, umat muslim yang sedang berkuasa pada masa itu terus berkembang hingga akhirnya banyak. Langkah yang kedua, Rasulullah mempersatukan kedua suku yang selalu bertikai, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini disatukan dan melebruk menjadi satu kaum, yakni kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah. Selain itu, Rasulullah juga melakukan persaudaraan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Menurut sejarah Islam, ini adalah sebuah keputusan yang sangat cemerlang, di mana Rasulullah mengajarkan bahwasanya persaudaraan antar agama lebih kuat dibandingkan persaudaraan antar darah. Setelah Rasulullah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang madani di Madinah, akhirnya Rasulullah mampu menciptakan pilar-pilar masyarakat baru di sana. Nah, pada strategi yang keempat, Rasulullah juga menanamkan nilai-nilai moral, yakni adab-adab, berkasih sayang, kemudian bersaudara, menjunjung keagungan, beribadah, dan ketaatan. Dan yang terakhir, Rasulullah melakukan pembentukan tatanan masyarakat,
Di strategi ini, Rasulullah melakukannya dengan cara mempersatukan 3 bani besar kaum Yahudi menjadi satu dengan sebuah perjanjian yang akan menjaga hak-hak asasi manusia. Sebuah perjanjian tertulis yang dimaksud Rasulullah adalah Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah. Nah, ada beberapa latar belakang kenapa Rasulullah merumuskan Piagam Madinah. Yang pertama, tentu saja karena Rasulullah hijrahnya ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Yang kedua, karena di Madinah banyak terdapat konflik sosial, yakni perang antar saudara, perang antar suku, perang antar kabilah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, karena adanya perang-perang tadi, maka perlu dengan segera dilakukan perdamaian atau persatuan. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa Rasulullah memutuskan atau merumuskan Piagam Madinah untuk menjaga hak-hak asasi manusia yang ada di sana dan mempersatukan umat-umat yang selalu vertikal agar hidup berdampingan dengan aman, damai, dan sejahtera. Tujuan dari pembentukan Piagam Madinah yang pertama adalah untuk persatuan umat, dan yang kedua untuk pertahanan nasional, ketiga kebebasan beragama, dan yang keempat adalah kerukunan beragama. Di kota Madinah, seluruh penduduk Madinah, baik itu umat Muslim maupun umat Yahudi, bersatu padu dan wajib memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kedaulatan negara. Piagam Madinah memiliki beberapa pesan-pesan penting atau isi pokok di dalamnya. Piagam Madinah ini ditulis dalam 47 pasal, yang mana 24 pasal pertama diciptakan sebelum Perang Badar, yang berisi tentang mengatur hubungan antara umat muslim dengan umat muslim dan umat lainnya termasuk kaum Yahudi. Sementara 23 pasal setelahnya ditulis atau dirumuskan setelah terjadinya Perang Badar. Pesan yang pertama adalah pesan persatuan umat. Kenapa kita harus bersatu? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang harus bekerja sama dan melakukan kegiatan sosial. Dengan bersatu, kita akan mampu untuk mewujudkan suatu tujuan negara dengan bersama-sama. Pesan yang kedua adalah pesan persaudaraan. Selain persatuan, kita sebagai warga negara juga harus bersaudara. Selain persatuan, sebagai warga negara, kita juga harus memiliki rasa persaudaraan. Sebagai contoh, ketetapan di Piagam Madinah mengenai aturan berhubungan antara orang-orang mukmin sesama orang-orang mukmin lainnya dan dengan kaum Yahudi sudah sangat menunjukkan bahwasannya persaudaraan itu penting dalam sebuah negara. Persatuan dan persaudaraan adalah fondasi yang kuat untuk membangun kedaulatan negara yang kokoh. Ketiga adalah prinsip kesamaan derajat. Dalam Islam, Allah memandang seluruh umat manusia itu sama. Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, kita sama-sama di mata Allah. Maka dari itu, dalam Piagam Madinah dituangkan pesan-pesan yang mengajarkan bahwasanya antara umat Islam, kaum Yahudi, dan kaum musyrikin yang ada di Madinah semuanya sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pesan yang keempat adalah pesan kebebasan. Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen atau majemuk, kebebasan ini diperlukan karena jika kebebasan dihilangkan, maka akan terjadi seperti sebelum Rasulullah masuk ke Madinah, yakni penindasan dan perang, karena merasa bahwasannya kaumnya lebih baik di antara kaum yang lain. Lanjutan dari pesan sebelumnya adalah pesan kerukunan antar umat beragama. Jadi, setelah diberi kebebasan oleh Rasulullah dalam menganut agama yang diyakininya, Rasulullah juga mengatur bahwasannya antar umat beragama harus menciptakan kerukunan dan tidak berpecah belah atau tidak bermusuhan satu sama lain. Mereka harus menjaga hubungan-hubungannya. Hubungan ini bisa saja hubungan perdagangan, hubungan pertahanan, untuk keamanan negara, peperangan, dan bidang-bidang sosial lainnya. Selanjutnya adalah pesan berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah juga menuangkan dalam Piagam Madinah bahwasanya dalam hidup bertetangga atau hidup bermasyarakat, kita harus selalu berbuat baik sesama tetangga. Kita tidak boleh bermusuhan dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah kita. Hal ini sesuai dengan yang telah Rasulullah tulis di Piagam Madinah. Selanjutnya adalah pesan untuk tolong-menolong. Kebaikan kaum Ansor untuk menerima kaum Muhajirin di kota Madinah merupakan salah satu contoh bahwasanya kita harus saling tolong-menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Kenapa? Agar yang miskin dan yang lemah ini bisa terangkat, sehingga derajatnya sama. Dan ketika derajatnya sudah sama, mereka akan mampu bersatu dan menciptakan satu kelompok yang kuat untuk kesejahteraan negara.
Dari beberapa pesan yang Rasulullah tulis di Piagam Madinah, ada prinsip dasar yang mendasarinya, yakni prinsip perdamaian atau pesan perdamaian. Karena apa? Ketika kita telah melakukan seluruh pesan-pesan yang telah Rasulullah cantumkan di Piagam Madinah, maka akan terwujud perdamaian. Perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian sesama umat Islam atau umat Islam dengan umat luar seperti umat Yahudi. Karena apa? Ketika seluruh umat manusia dalam satu wilayah atau satu kelompok mulai menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka akan tercipta sebuah perdamaian yang amat indah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Piagam Madinah sebagai salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus hijrah atau berpindah dari satu tempat yang tidak kondusif menuju tempat yang kondusif. Dan yang kedua, kita hendaknya harus selalu sabar dan berpikir jernih dalam menghadapi segala situasi. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi seluruh pengikutnya. Rasulullah mengajarkan banyak sekali nilai terpuji, seperti berbuat baik, tidak sombong, rendah hati, tolak menolong, melindungi yang lemah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat Madinah yang sangat beragam menjadikan rasa toleransi mereka sangat tinggi terhadap keberagamannya. Inilah penjelasan mengenai Piagam Madinah sebagai salah satu strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.